Bismillahirrahmanirrahim. 28 Juli 2025. Kita akan keliling-keliling di Desa Nggele dan sekitarnya, terutama di seputaran dermaga. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, comment, subscribe. Bagi yang nonton di YouTube, bagi yang nonton di TikTok, ya silakan komentar yang positif dan like. Kita akan menuju ke dermaga dulu. Teluk Nggele. Dermaga Teluk Nggele. Hari ini ada kapal yang akan menuju ke Banggai Sulteng. Dan juga berhubung ada barang yang tertinggal di penitipan KM Elizabeth yang harus dijemput. Mudah-mudahan kapalnya sudah masuk. Alhamdulillah, kapal Elizabeth II sudah sandar di dermaga Teluk Nggele. Kita akan cek barang yang tertinggal di penitipan. Luar biasa. Rakit catamaran makin ramai di Teluk Nggele berhubung akses jalan darat yang sampai hari ini saya penitipan no. Jadi pasta hadoi. Oke, jadi tinggal ngarap punya bagian nanti singgah di rumah. Alhamdulillah, barang kita nomor penitipan 21 telah diterima. Elizabeth II, Talia Buluwuk, pulang pergi. Ini kapal melalui rute pelayaran laut dari Sulawesi Tengah ke Maluku Utara, atau tepatnya dari Teluk Lalong, Kabupaten Banggai ke Taliabu Barat dan pantai utara Taliabu sampai di Desa Jerjoga, sehingga di pelabuhan-pelabuhan penting di pantai barat dan utara. Di antaranya pelabuhan Bobong, Limbo, Nggele, Lede, Bakiki, Jerjoga. Ya. Wah, cuaca sudah mulai mendung lagi karena sudah sekitar 2 minggu terjadi kemarau. Dan ini berpotensi kembali hujan karena musim selatan ini sebenarnya seringkali mengalami musim hujan. Ya, coba kita pergi mampir dulu di rakit catamaran. Tujuan Lede. Oh, ini catamaran catamaran yang kemarin ini. Catamaran Sakira. Luar biasa. Ini Sakira. Kita balik dulu, berhubung Sakira sudah di review kemarin. Banyak kue. Saya lihat macam jual telur ayam. Ini telur ayam kampung. Berapa dijual ini? 5.000 satu.
Nah, ini pasar kuliner Gele. Pasar kuliner Gele. Ya, ini ayam kampung berapa ini? 5.001, 5.001 ini. Pasar kuliner. Ayam petelur. Berapa telur ayam? Telur ayam kampung, telur ayam desa. Ya. Ada uang kecil tuh? Ada ketupat lagi, masya Allah. Ada ikan garam. Hmm. Berapa ini? 5.001? 5.001 ya? Kasih 2 saja kalau gitu. Mari aku dingin. 5.001. Saya kira 5.003 lah tadi, salah dengar saya. Tidak konsen, tidak konsen. Iya. Pasar kuliner, aneka jenis makanan khas. Ketupat. Teluk Gele. Iya. Oke. Makasih. Jari kamu. Belum ke kebun lagi. Mobil apa motor senormal? Ya, masuk tuh hidup itu aja. Alhamdulillah. Tapi Tapi kita jalan lagi. belum dites ke kebun lagi. Belum, kita tes lagi. Iya. Oh, ada anu kayak itu kak. Ada penitipan ketinggalan dari hari Jumat kemarin. Soalnya hari Jumat kita ke Bobong jadi tidak sempat dijemput. Jadi kamu pernah tuh? Oh. Belum rakua. Wah, cuaca ini mendung tebal. Seakan hujan mau turun. Ini rumahnya Haji Nurdin, ada kelapa muda yang pendek. Kita mau pesan untuk bibit, mau ditanam di pondok. Kita mampir dulu sebentar. Sudah? Hah? Sudah? Belum takaran. Oh. Kita mampir sebentar di rumah. Sekarang kita lanjut lagi. Kita lanjutkan perjalanan. Alelo? Cuaca mulai mendung-mendung. Seakan mau hujan. Kaum panatu. Kita akan coba berbelok ke kanan ke jalur puskesmas. Ini jalan menuju puskesmas Gele.
Wah, ini setirnya motor ini nampaknya bermasalah ini. Harus diganti ban setirnya. Puskesmas Gele. Kode pos 9779. Oh, ada yang sakit. Mana moho? Ada yang sakit? Oh. Sudah rawat nginap tuh, sesama dari rumah sakit. Iya. Puskesmas Gele, ini puskesmas di Kecamatan Talebo Barat Laut. Gimana moho? Oh, punya dari sana. Oh iya. Oh, oke. Keliling-keliling dulu, lihat perkembangan dunia. Dunia bagian Kecamatan Talebo Barat Laut. Saya jalan dulu ya. Kita masih berada di Puskesmas Gele. Wah, di lapangan bola kaki ada acara main bola. Ini adalah jalan menuju kantor camat. Ya, jalan menuju kantor camat ini mengelilingi lapangan bola kaki. Aduh, astagfirullah, dia dalam. Main bolanya apa dengan apa ini? Oh, main biasa, olahraga harian. Iya. Main bola ini bagus. Kalau tiap hari bisa jadi pemain profesional, masuk di timnas. Asal jangan bakalai. Jangan baku tendang kaki, kau mau baku palungku. Oke, kita lanjut dulu. Ini jalur melewati depan kantor Kecamatan Talebo Barat Laut. Jalan ini mengarah ke gunung dan akan ketemu dengan jalan logging lama. Ada jalan logging lama di belakang kantor camat ini. Sebelah kiri saya ini banyak bangunan yang tak berguna. Penggunaan APBD yang tidak tepat sasaran. Sebelah kanan ada acara volleyball yang dilakukan oleh putra-putri Kecamatan Talebo Barat Laut. Ini sebelah kanan ada acara main takraw. Takraw atau volley ini? Kita belok kiri, depan ada masjid kantor camat. Iya, ada acara bikin fondasi lah. Bikin rumah kah? Oh, fondasi pagar ya. Pagar harus dipermanenkan supaya jangan ulang-ulang bikin pagar. Pagar kayu itu bikin repot. Keliling-keliling kampung. Jalan-jalan dulu ya. Sudah hujan, astaga. Bahaya.
orang mesti lari pulang. Hujan sudah turun. Kita lanjut. Bahaya, hujan sudah turun dan neko bogai. Ini rumahnya Ma'arif almarhum, aktivis pemuda Taliabu. Tabia. Kita sedang menyusuri jalanan di seputaran desa Omilmai. Oh, ini yang diperbaiki kemarin cuma segini ya. Masya Allah. Kenapa tidak ditutup semua yang di jalan rusak ini? Ya, terkadang masyarakat tidak ingin lagi perbaiki jalanan karena jalan ini dibangun dengan anggaran miliaran, tapi hasilnya kacau berantakan. Kita berbelok menuju ke arah Desa Salati, melewati sekitar Tower, melewati areal Tower atau jalan di dekat Tower Telkomsel. Oh, tadi cuma hujan lewat di musim kemarau. Vila-vila, lihat perkembangan jalanan, jalan-jalan terbaik sedunia. Ya, seperti inilah bentuk jalan raya antar kecamatan di Pulau Taliabu, Poros Gele Salati. Ya, seperti ini bentuknya. Ini adalah tanjakan yang sangat licin di kala musim hujan karena jenis tanahnya ini adalah tanah liat. Ya, bentuk jalannya seperti ini, tidak pernah diaspal sama sekali selama Indonesia merdeka, dan tinggal beberapa minggu lagi kita akan menghadapi hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Jadi sekarang sudah menjelang 80 tahun Indonesia merdeka, tapi jalan raya antar kecamatan Poros Gele Salati atau ruas Gele Salati di Pulau Taliabu masih berupa tanah. Belum ada pengaspalan sama sekali, meskipun pemekaran daerah di wilayah Sula dan Taliabu sudah berlangsung dari tahun 2003. Hari ini 2025. Ya, sudah sekitar 23 tahun barangkali. Ya, atau 2000 atau 22 tahun. Taliabu dari 2014 mekar menjadi daerah otonomi baru, dan hasilnya seperti yang saat ini kita lihat. Beginilah infrastruktur daerah otonomi baru yang mekar di tahun 2013 atau 2014. Ya, sekitar 2013. Ya. Kasihan negeri ini.
ratusan miliar ditransfer dari kementerian ke daerah pemekaran, daerah otonomi baru, tapi hasilnya seperti ini. Jalan ini jalan logging lama yang tembus ke Bobong, belok kiri sedikit. Ini ada jalan lurus tembus ke Bobong melewati perkebunan cengkeh. Nah, ini yang sebelah kiri. Ada tiang listrik miring-miring ini. Ya, belok kiri sedikit ini tembus ke air rata, tembus air Sara, langsung ke simpangan sebelum Desa Kilong. Nah, ini jalur ini bekas jalan logging. Yang belok kanan depan ini yang baru dibikin oleh PT Bela pada tahun sekitar 2006. Ini jalan ini sekitar 2006 ini, atau 2005 2006 ini. Nah, yang saya lalui ini. Kalau logging punya yang sebelah kiri tadi, lurus ke air rata, tembus air Sara, tembus antara Meranti dan Kilong. Ya, boleh kata tembus Desa Kilong lah, tembus Desa Kilong. Ada simpangan di antara Kilong dengan Keramat itu. Nah, tembus di situ. Nah, di depan saya ini Desa Salati, desa yang usianya sama dengan Desa Anggele. Di sini ada aliran air di tengah jalan yang tidak pernah kering. Walaupun kemarau sudah berminggu-minggu, sudah sekitar 3 minggu kemarau. Oh, ini Pak mantan Kades. Dari mana, Pak? Oh, dari Bobong. Luar biasa, tegas beliau. Nah, beliau salah satu oknum yang tidak mau menyebarkan informasi tentang jalan rusak di Taliabu. Maunya dibiarkan saja rusak begini. Biarkan takdir yang menentukan kapan jalan diperbaiki. Wah, ini bagus ini. Tidak ada lagi rumput kalau begini. Jalan-jalan saja. Ini aman sudah ini. Sebenarnya kebun itu kalau tidak mau berrumput dikasih begini saja semua. Iya. Iya. Coba kalau beli racun itu berapa dalam 1 tahun itu? Coba kalau tiap tahun beli semen dengan pasir, kumpul pelan-pelan baru di semen itu kebun, tidak ada lagi rumput. Kasih sisa pohon cengkeh, kasih sisa 2 meter dari pohon cengkeh. Mantap. Tapi boleh bikin DP tangga lah. Bikin DP tangga kasih miring begini, Kang. Supaya motor dia bisa. Terlalu banyak apa materialnya, Dari sini kasih miring begini. Oh, begitu, Kang? Memang motor 2 ban, tapi 2 kaki. Kalau begitu balon pas saja. Tapi oh, ada tangganya, Iya. Kasihan iya. Oke, saya jalan-jalan dulu, Luar biasa. Kita masih depan SMP Desa Salati. Di sini ada Jalan Mangkrak. Jalan Mangkrak sejak tahun 2022. Pekerjaannya terhenti di akhir 2023 kalau tidak salah. Tidak bisa lanjut karena memang konstruksi bentuk seperti ini memang tidak bisa memenuhi target waktu, tidak bisa dipenuhi. Kesimpulannya mangkrak. Sabdea. Iya, Bapak. Mana? Nah,
Ini jalan rabat beton cuma separuh jalan. Rabat beton separuh jalan. Sepanjang Desa Salati. Bahkan mungkin tidak sampai di ujung Desa Salati. Waduh, di sana berdebu ini. Tidak pakai masker. Wah, ini ada iring-iringan mobil yang membawa debu. Kita sudah berada di ujung Desa Salati. Salati Onemainggele, 3 desa yang berdekatan yang merupakan ibu kota Kecamatan Telew Barat Laut. Ini adalah kecamatan terdekat dari ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu yang bernama Desa Bobong. Jalannya sama sekali belum pernah diaspal selama Indonesia merdeka. Tinggal berapa minggu lagi, tidak sampai lagi sebulan, ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Nampaknya sudah ada tanah timbunan yang ditumpuk di jalanan ini. Moga-moga segera dirapikan. Ya, karena ini adalah salah satu tempat tersulit pada ruas Gele Beringin. Jaraknya cuma 3 km, tapi tidak ada alternatif lain kecuali kita melintas di jalan tanah ini. Kita akan coba jalan-jalan sampai di Desa Beringin Jaya. Ya, tumpukan material sudah cukup banyak di jalanan, tapi belum dihamparkan. Dari mana? Lah, mantap sekali. Wah, saya kira materialnya sudah rapi. Ya, tidak apa-apa, yang penting sudah ada gejala perbaikan jalan. Yang saya lewat ini di kala hujan luar biasa hancurnya. Ya, ini material dari kebunnya Pak Suroto di Desa Kasango. Ini material yang bagus. Ya, moga-moga hasilnya tidak membuat jalanan berlumpur. Karena kelihatannya ini adalah pasir
bercampur batu alias sirtu, pasir dan batu. Jadi tanah sirtu adalah tanah yang merupakan gabungan antara pasir dan batu. Mana? Mari, mana ini? Keliling-keliling jalan-jalan lihat perkembangan dunia wilayah Kecamatan Talebo Barat Laut. Ya. Dosennya di mana? Tahu, saya tidak lihat. Di sebelah aja. Belum mau dirapikan sebelah sana, belum. Saya cuma sampai di Peringisi. Oh. Ya, oke, saya jalan-jalan dulu. Kita lihat perkembangan dunia ini. Sudah 4 periode negeri ini, wilayah Kabupaten Sulu dan Taliabu dipimpin oleh satu kelompok, satu famili, satu dinasti, kakak beradik masing-masing 2 periode. Ini periode kelima yang dipimpin oleh anak dari salah satu bupati yang pernah berkuasa di Sula Taliabu. Pada rentang waktu 2005-2010 sampai 2015, Taliabu Mekar 2013 dipimpin oleh pamannya. Tapi kondisi jalanan di Pulau Taliabu, khususnya Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Pancadu, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kecamatan Taliabu Timur. Ya, sebagian tanah seperti ini, sebagian masih hutan. Ini masih bagus ini. Kalau di pantai selatan, utamanya yang dari Tabona ke Kabuno, wah itu lewat di bawah pohon kelapanya orang. Walaupun di gunung ada jalan logging yang pernah dibangun oleh perusahaan logging TLT tahun 80-an. Kemana? Gele, Lede? Gele ya. Ya, anak-anak muda yang berpostur tinggi kalau banyak olahraga di sini sudah terindikasi mau masuk polisi atau masuk tentara. Karena mau tes PNS ya agak sulit karena negara kita selalu mengalami defisit anggaran karena terlalu banyak koruptor yang dipelihara. Koruptor terlalu banyak yang dipelihara di negeri. Oh, di sini sudah dihamparkan, tapi aduh ini dihamparkan pakai alat apa ini? Pakai bulldozer, kasihan. Aduh. Ini hasilnya ini seperti gelombang lautan Banda ini. Andai kata langsung pakai grader, ya langsung rapi dilihat, langsung bagus. Ya, aduh kasihan. Wah, parah. Parah. Jalan-jalan. Ya, coba kita maju-maju sedikit. Aduh, parah ini. Ya, harusnya dihamparkan pakai grader ini. Kalau pakai cara begini ini tidak tahu ini memperbaiki atau bagaimana ini ya. Waduh. Aduh, mudah-mudahan kasihan dirapikan pakai grader. Aduh, kalau seperti ini ya Allah Rabbi. Mana batunya besar-besar. Tanah sirti itu harusnya ya tanah, bukan batu. Tapi tanah yang tidak berlumpur di kala musim hujan. Ini pakai doser, ya. Kalau timbunannya di samping, justru tambah lari ke samping, tidak lari ke tengah. Tapi kalau pakai grader yang di samping bisa ditarik ke tengah. Rupanya di sebelah sini sudah dirapikan ini. Berarti proses pekerjaan baru di sekitaran sini yang rapi.
Tapi kalau pakai bulldozer tidak akan serapi yang diharapkan. Wah, suasana semakin redup. Matahari sudah semakin condong ke arah barat. Di sini ada kolam lagi. Ini sudah rata. Di situ ada genangan air yang cukup dalam. Kita sudah dekat dengan simpang 4 desa Beringin Jaya. Jadi kita akan berputar balik. Kita akan berputar balik ke Ngele. Berhubung suasana makin redup menjelang malam. Alhamdulillah sudah mulai ada perbaikan jalanan di Pulau Taliabu. Setelah kita menyebarkannya di berbagai media sosial dan menjadi perbincangan hangat di setiap WhatsApp grup para pemuda Taliabu. Ya, kalau tidak diwacanakan seperti itu, kemungkinan tidak akan ada perhatian. Tidak ada kepedulian terhadap penderitaan warga di 7 kecamatan atau di 6 kecamatan yang ada di Pulau Taliabu. Taliabu ada 8 kecamatan, baru 2 kecamatan yang ada aspalnya, yaitu Kecamatan Taliabu Barat dan Kecamatan Taliabu Utara. Lain dari itu, boleh dikata ya 99% tidak diaspal. Ya, kecuali ada beberapa titik di dalam desa yang diaspal. Anehnya, para penggemar penguasa daerah ini, mereka mati-matian membela sikap pemerintah daerah yang selama 20 tahun bergantian kakak beradik tidak mau membenahi jalannya, walaupun disertu dengan tanah Damato, tidak mau mereka. Padahal kondisi ini kan cukup tanah Damato sudah, alhamdulillah. Nah, sementara cadangan tanah Damato di Pulau Taliabu cukup banyak. Tanah Damato di desa Meranti Jaya, Kecamatan Taliabu Barat, dekat dengan ibu kota kabupaten, itu stoknya cukup banyak sekali. Nah, ini tempat yang sering mobil tenggelam di sini. Nah, ini alhamdulillah sudah ditimbun, sudah dirapikan ini. Nah, berarti besok nanti di sebelah sana akan dirapikan kembali. Akan dilanjutkan. Nah, ini mungkin baru hanya disorong sedikit saja ini. Besok baru dirapikan dengan sempurna. Tapi ini akan jauh lebih baik kalau menggunakan motor grader. Ya, tapi mungkin nanti pada saat lapisan terakhir, lapisan teratas dengan menggunakan tanah Damato.
Kalau seperti ini dari dulu, maka jalan lumpur di sekitar sini mungkin tidak akan pernah ada. Ini adalah kecamatan tetangga terdekat dari Kabupaten Pulau Taliabu. Ya, sudah 23 tahun dipimpin oleh dua kakak beradik ini. Ya kan? Hasilnya masih seperti ini. Sementara kabupaten tetangga, Kabupaten Banggai Laut yang mekar bersama Pulau Taliabu, hanya satu periode di zaman pemerintahan Bupati Weni Bukamo, itu sudah aspal jalan, berhasil mengaspal jalan sejauh 350 km di luar jalan provinsi. Ya, jadi Banggai Laut ada jalan provinsi, tapi cuma sedikit dari Keraton Banggai sampai di Likotoi kalau tidak salah, Lokotoi atau Likotoi, nah, sampai di kecamatan Lokotoi. Tidak jauh, dekat. Nah, tapi selain dari itu semua jalan kabupaten sejauh 350 km. 350 km dalam satu periode. Nah, Pulau Taliabu ini dipimpin oleh satu famili itu selama 4 periode. Jadi oke lah, taruhlah 350 itu di Taliabu dikerjakan satu periode saja dari 4 periode. Maka 350 kilo itu hampir keliling Pulau Taliabu. Ya, sejelek apapun aspalnya, kalau pernah diaspal sejauh 350 kilo, itu tidak akan ada lumpur lagi kalau sudah ada jejak aspal. Tapi pendukung dinasti di Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu, ketika kita mengkritik tentang jalanan di Pulau Taliabu, mereka marah-marah, mereka ngamuk. Ya, seakan-akan para penguasa itu adalah raja-raja yang tidak boleh dikritik. Padahal semua penguasa di daerah ini itu dibiayai oleh APBD, oleh uang rakyat. Seluruh bangsa Indonesia ini membayar pajak. Seluruh bangsa Indonesia ini memiliki saham di negara ini. Ya, jadi jangan menyangka bahwa rakyat Indonesia, utamanya masyarakat kecil, tidak pernah berpajak. Siapa bilang? Itu menunjukkan dia tidak memiliki wawasan yang sempurna orang tersebut. Setiap orang beli baju di negeri ini itu berpajak. Tidak ada industri pakaian yang tidak berpajak. Tidak ada pedagang pakaian yang tidak berpajak. Bahkan pakaian cakar sekalipun itu penjualnya berpajak itu. Kendaraan yang angkut muatannya itu berpajak. Kapal yang angkut barang cakar tadi itu atau baju-baju second impor itu berpajak. Di zaman penjajahan Belanda, yang dipajak itu cuma manusia per kepala 2 rupiah. 2 rupiah per kepala. Yang tidak mampu bayar pajak, maka dia harus ikut kerja bangunan. Ya, bangunan untuk kepentingan rakyat pada masa itu. Ya, hanya itu saja pajak di zaman Belanda yang disebut dengan penjajah. Tapi Indonesia merdeka, setelah Indonesia merdeka. Kaumpa. Oke. Setelah Indonesia merdeka, segala-galanya dipajak. Motor ini dipajak. Motor ini, industri yang produksi motor ini bayar pajak. Kendaraan yang mengangkut motor ini bayar pajak. Penjualan motor ini ada pajaknya. Ternyata pemerintah tidak puas sampai di situ. Tiap tahun motor ini bayar pajak lagi karena melintasi jalanan yang dibangun oleh pemerintah. Jadi kekayaan negara yang begini banyak, ketika menjadi jalan, kendaraan yang lewat di jalan itu bayar pajak lagi. Meskipun kendaraan itu pada saat diproduksi ada pajaknya, pada saat dijual ada pajaknya. Banyak sekali pajaknya.
kalau kendaraan ini dikirim dari luar negeri, itu ada pajak bea cukai lagi. Ada pajak masuk. Kapal yang mengangkut kendaraan, bayar pajak lagi. Ya, semua bayar pajak. Ya, tapi tetap dapat hilang kalau tidak bayar pajak tahunan. Ya, kita sudah masuk di desa Salati dan nampaknya sudah menjelang maghrib. Ini yung pa, kebo, puding pramo. Iya, jadi mengapa kita bahas pajak? Ada oknum di live TikTok, dia bertanya, berapa pajakmu? Dia mau periksa kata pajaknya saya. Saya dari sejak lahir, bapak saya sudah berpajak. Bahkan saya belum lahir, bapak saya sudah berpajak. Ada pajak PBB, bapak saya punya perahu, bayar pajak. Bapak saya pedagang, bayar pajak. Barang dagangannya itu bayar pajak. Dan di negeri ini, gampang. Di dunia ini yang banyak bayar pajak itu adalah pengusaha, pedagang. Begitu. Iya. Petani juga, hasil pertanian itu masuk menjadi pajak itu. Dan bapak saya juga petani, punya pohon cengkeh. Bayar pajak, semua bayar pajak. Semua manusia bayar pajak, tidak ada yang tidak bayar pajak. Kecuali mayat. Ya, kita masih di desa Salati dan alun-alun suara masjid sudah mulai berkumandang. Tarhim pengantar azan sudah berbunyi di masjid. Kita masih bertempur dengan jalanan yang bergelombang walaupun sudah dirabat beton. Limong. Ya, rabat beton sampai di sini 6,6 miliar. Tidak tahu berapa pengembaliannya karena ini mangkrak. Ya, kita tidak tahu. Ya, karena manajemen pemerintahan daerah ini serba tertutup. Bangunan mangkrak. Kita tidak tahu apa bagaimana kesimpulannya. Ya, tadi kita lewat jalan di sana, jalan kabupaten. Nah, sekarang kita berbelok melewati jalan subsidi, jalan swadaya. Jalan swadaya, jalan dana desa yang melewati depan Madrasah Aliyah Negeri Pulau Taliabu. Ya, kita melintasi Madrasah Aliyah Negeri Pulau Taliabu. Ini jalan swadaya, tapi semua aparat pemerintah lewat di sini. Kalau di musim hujan begini, bahkan boleh jadi di musim panas. Ini musim panas, bukan musim hujan, musim panas. Ini panasnya sudah lebih 2 minggu. Ya, sebenarnya ini di musim selatan ini kadang jadi musim hujan, jarang jadi musim panas. Cuma potensi panas matahari di Pulau Taliabu hanya terjadi di kala angin selatan berhembus. Nah, di kalau musim utara curah hujan berkurang, tapi tidak bisa hujan selamanya. Tidak bisa panas selamanya. Tetap akan ada hujan dalam seminggu 2 minggu. Nah, di musim utara itu, walaupun hanya rintik-rintik. Tapi di musim selatan, kalau tidak jadi musim hujan, dia jadi musim panas atau kombinasi. Ya, kadang hujan, kadang panas. Nah, tapi tadi sudah mulai ada rintik-rintik dan mulai ada gumpalan awan. Nah, itu bisa berpotensi kan jadi hujan. Suasana sudah semakin redup dan
Kita sudah mendekati Madrasah Aliyah Negeri Pulau Taliabu. Balik dulu. Ini tembok Madrasah Aliyah Negeri sebelah kanan. Ya. Madrasah Aliyah Negeri Kecamatan Taliabu Barat Laut atau MAN Pulau Taliabu, satu-satunya madrasah Aliyah Negeri di Pulau Taliabu. Nah, jalan inilah jalan swadaya yang dirawat beton, dan di kala musim hujan inilah akses satu-satunya yang bisa dilalui. Nah, kalau dari Salati ke Beringin, tidak ada cara lain. Itu hanya 1 kilo lebih. Minum apa? Oh, ya. Oh, dari puskesmas ada orang Salati yang sakit. Iya. Ya, kita sudah mendekati desa Onemai. Sudah desa Onemai, tapi di sini rumah masih agak kurang. Nah, di seberang jembatan di depan ini, itu sudah perumahan yang padat. Tabeang, ya, tabe, jalan-jalan. Ini rabat beton dana desa. Karena pakai kerikil yang bukan kerikil pecah, tapi kerikil bulat. Tapi ini gara-gara keliling-keliling dulu. Di jalan dicampur pakai kerikil bulat. Tapi akhirnya ini hancur berantakan. Kita berbelok dulu ke arah jalan aspal. Ya, kita sudah berada di depan SD Impres 1 Gele. Nah, di depan ini adalah Gapura Desa Onemai, berbatasan dengan Desa Gele ini. Suasana redup, azan maghrib telah berkumandang. Tabeo. Oke, perjalanan kita sekian dulu. Nanti kita sambung lagi di lain waktu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa komentar yang positif dan sebarkan. Sudah makin malam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.